Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubis Febianti dengan NIM 1620124331012. Mata kuliah kontrol biomedis teknik elektro kelas A2 akan membahas mengenai mengendalikan gula darah dengan PID controller. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita kali ini, kita lebih baik mengenal apa sih gula darah itu. Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa serum diatur dengan ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya, tingkat gula darah bertahan pada batas-batas yang sempit sepanjang hari yaitu 4-8 milimol per liter atau 70-150 miligram per dl. Nah, bagaimana jika gula darah tidak normal dalam tubuh? Apabila tingkat glukosa tinggi, itu juga disebut sebagai hiperglikemia yang dapat merupakan tanda penyakit diabetes mellitus. Gula darah yang tinggi lambat laun dapat merusak mata, saraf, ginjal, atau jantung. Sedangkan bila tingkat glukosa rendah atau hipoglikemia dapat menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan lelah, fungsi mental yang menurun, rasa mudah tersinggung, dan kehilangan kesadaran. Pada orang sehat, gula darah dikendalikan oleh insulin. Jadi, teman-teman sekalian, di sini kadar gula darah pada tubuh kita itu tidak boleh tinggi dan tidak boleh rendah. Tidak boleh mengalami hiperglikemia maupun hipoglikemia. Lebih baik gula darah dalam tubuh kita itu berada di batas normal, sehingga tidak dapat merasakan efek-efek dari hiperglikemia maupun hipoglikemia. Oke, selanjutnya apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas. Insulin membantu glukosa bergerak dari darah masuk ke sel untuk menghasilkan tenaga. Gula darah yang tinggi menunjukkan bahwa pankreas tidak dapat membuat cukup insulin. Nah, di sini di Indonesia maupun di dunia itu masih banyak uh, para lansia maupun orang-orang yang masih usia muda itu mengalami diabetes. Itu karena disebabkan oleh disfungsi pankreas. Oleh karena itu, orang-orang tersebut membutuhkan insulin tambahan atau sebuah cairan yang berperan sebagai insulin agar dapat menetralisir gula darah yang ada pada tubuh mereka. Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan yang PID controller, ini ada pendahuluan di mana teknologi di dunia ini semakin berkembang pesat sehingga banyak penemuan yang dapat memudahkan manusia untuk kehidupannya. Selain untuk perkembangan telekomunikasi, perkembangan teknologi juga dapat membantu permasalahan yang ada di dalam dunia kesehatan. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, menyebabkan beberapa peneliti menciptakan sebuah alat autoinjektor insulin untuk menyuntikkan secara otomatis kadar insulin yang dibutuhkan pada saat gula darah naik. Jadi di sini pada intinya autoinjektor akan berperan ketika kadar gula kita naik. Jadi ketika kita mengkonsumsi gula berlebihan, maka insulin kita akan membutuhkan insulin yang lebih banyak. Sehingga jika pada insulin kita tidak berfungsi atau pankreas kita tidak berfungsi sebagai insulin, maka kita membutuhkan insulin tersebut untuk menetralisirkan gula dalam darah diri kita. Jadi, untuk sebuah alat autoinjektor ini sangat berperan penting bagi orang yang mempunyai penyakit diabetes mellitus. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan. Kali ini adalah tujuannya yaitu mampu memahami konsep dasar dari PID controller serta mampu mendesain PID controller untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebuah alat autoinjektor insulin bagi penderita diabetes dengan mendesain PID controller menggunakan metode Ziegler-Nichols. Jadi pada video kali ini
saya akan mendesain PID controller dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Oke, selanjutnya kita kenalan terlebih dahulu apa sih PID controller. PID atau Proportional Integral Derivative adalah suatu mekanisme kendali yang memanfaatkan feedback besaran fisis yang sedang dikendalikan atau proses variabel dibandingkan dengan nilai besaran fisis yang diinginkan atau set point, sehingga didapatkan nilai error dengan sinyal kendali yang dikeluarkan dari pengendali controller adalah penjumlahan dari perkalian error dengan parameter proporsional, perkalian integral error dikalikan dengan parameter integral, dan perkalian derivatif error dikalikan dengan parameter derivatif. Secara matematis dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, di sini adalah slide menunjukkan bahwa perhitungan matematis metode Ziegler-Nichols sebagai metode tuning dengan metode Ziegler-Nichols. Oke, metode tuning parameter PID Ziegler-Nichols terdiri dari dua metode. Metode pertama adalah dengan menentukan model fisis orde 1, pendekatan dari proses fisis yang dikendalikan menggunakan Tengen line respon proses fisis jika diberi inputan sinyal step. Jadi kita menggunakan Tengen line untuk menentukan PID yang cocok atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini merupakan tabel penentuan parameter PID metode pertama. Jadi di sini kita menggunakan metode tuning parameter PID Ziegler-Nichols dengan metode yang pertama. Baik, di sini untuk langkah pertama atau step pertama yaitu di sini glukos sebesar 85, kita akan mengatur glukos sebesar 85 dengan insulin sebesar 2. Nah, untuk itu pengaruhnya bagaimana? Kita dapat mengeran. Di sini telah terlihat bahwa glukos high limit sebesar 120, sedangkan untuk glukos low-nya sebesar 68. Nah, nanti di sini display ini akan menunjukkan gula darah kita sebesar berapa ketika diberikan insulin sebesar 2. Oke, kita dapat lihat di glucose plot. Ini datanya masih berjalan. Oke, muncul seperti berikut. Di sini insulinnya konstan, diberikan 2 mikro per min. Sedangkan untuk glukosnya dari yang awal rendah itu menjadi dari yang awal sebesar 75, ini titik awalnya 75 menjadi normal 110. Oke, ini bisa dilihat bahwa grafiknya seperti berikut. Dan di sini menunjukkan bahwa gula darah tidak mencapai batas maksimal. Di sini maksimal, di sini minimal. Ya, jadi untuk gula darahnya ini yang hijau ini bahwa gula darah tersebut masih normal, sekitar 110 atau 112-an. Oke. Baik, di sini adalah sebuah glucose plot, di mana di sini dapat memunculkan atau dapat diketahui tangan line. Jadi di sini garis yang saya garisi berwarna merah ini merupakan sebuah L, dan di sini yang hitam sampai titik-titik hitam ini, dari titik hitam awal sampai titik hitam akhir ini merupakan T. Jadi untuk metode Nichols ini membutuhkan dua parameter yaitu L dan T,
didapatkan dari proses berikut ini. Kita cari garis terlebih dahulu. Ini adalah tangan lainnya untuk yang garis kuning. Untuk yang merah adalah nilai L-nya, dan yang hitam ini dari titik-titik ini sampai titik-titik ini merupakan nilai dari T-nya. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa TS sama dengan 2,56 S dan LS sama dengan 0,24 S. Kemudian dibuatlah hasil perhitungan dari nilai PID controller dengan metode Ziegler-Nichols sehingga diperoleh nilai untuk PID sebagai berikut. Nah, di sini untuk kita dapat dari rumus PI dan PID ini dari rumus berikut ini. Jadi, untuk P sendiri, KP-nya yaitu T per L, di mana T-nya adalah 2,56 S, dan L-nya sama dengan 0,24 S, sehingga diperoleh nilai KP dari P-nya yaitu 10,67. Untuk PI-nya 0 dan TD-nya 0. Selanjutnya yaitu PI, yaitu 9,6. Dari rumus ini 0,9 dikalikan dengan T per L, dan TI-nya yaitu L per 0,3. Sehingga didapatkan PI, KP-nya yaitu sebesar 9,60, TI-nya sebesar 0,80, dan TD-nya sebesar 0. Untuk PID sendiri, di sini ada 1,2 dikalikan dengan T per L, sehingga didapatkan hasil 12,80. Untuk TI-nya yaitu 0,48 dan TD-nya 0,12. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada sedikit perbedaan rangkaian, di mana di sini ada tambahan seperti yang saya tunjukkan di bawah ini, bahwa di sini nanti akan diberikan konsumsi gula yang menaik. Jadi tadi kan untuk insulinnya kan nilainya konstan karena tidak ada kenaikan dari konsumsi gula. Di sini diberikan konsumsi gula. Jadi kita berikan untuk glukos ASP-nya 85, insulin injeksinya sebesar 2, dan seperti yang percobaan sebelumnya, kita run terlebih dahulu untuk melihat gula darahnya. Baik, ini telah muncul bahwa gula darahnya ini mengalami kenaikan karena di sini untuk glucosification atau penggunaan gula darahnya atau penggunaan pengkonsumsian darah itu mengalami kenaikan. Ini pada waktu ketujuh si penderita diabetes ini mengkonsumsi gula darah yang berlebihan sehingga untuk gula darahnya yaitu menjadi naik. Karena apa? Karena tidak seimbang. Insulinnya yaitu sebesar 2. Seharusnya dibutuhkan insulin yang juga naik pada waktu ketujuh agar gula darahnya tidak mengalami kenaikan. Di sini gula darahnya sudah melebihi 140 ya. Jadi gula darah 140 ke atas merupakan gula darah yang sudah di atas normal atau sudah tinggi untuk gula darahnya. Untuk itu, kita membutuhkan suatu controller atau kita menggunakan PID controller untuk mengontrol secara otomatis insulin tersebut juga akan menaik pada waktu ketujuh ini. Jadi, pada waktu ketujuh ketika mengalami kenaikan darah dalam tubuh kita, maka insulin juga bekerja menaik untuk menetralisirkan atau menormalkan gula darah yang kita miliki, gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat untuk kenaikannya lebih jelasnya lagi, bahwa kenaikannya itu dialami 145 ke atas ya, ini 145, sekitar 145. Itu sudah melebihi batas normal, yaitu 120 ini 120 batas nilai tingginya, dan ini batas nilai rendahnya. Jadi ketika mengkonsumsi gula yang berlebihan pada waktu ketujuh, itu tidak ada insulin atau insulinnya tetap 2 aja, konstan 2 aja.
sehingga menyebabkan gula tersebut tidak normal atau naik gitu. Jadi harus membutuhkan insulin yang juga menaik ketika darah dalam ketika gula dalam tubuh kita ini juga naik gitu. Baik, selanjutnya kita menginputkan hasil dari perhitungan kita. Nah, di sini telah diinputkan sesuai dengan perhitungan kita bahwa P-nya yaitu 12,8, I-nya yaitu 0,48, D-nya yaitu 0,12, dan filter koefisiennya sebesar 100. Baik, kita lihat bagaimana respon dari PID controller ini dalam injection insulinnya. Oke, sementara ini bisa kita lihat bahwa untuk konsumsi ini glucose digestion merupakan pencernaan gula dalam tubuh kita, di mana mengalami kenaikan pada waktu ke-7, itu seharusnya insulinnya juga mengalami kenaikan, karena untuk menyesuaikan atau menetralisirkan gula darah kita. Di sini terlihat bahwa insulinnya yaitu melebihi dari 10, bahkan tidak bisa terlihat ya karena ini melebihi dari 10, dan di sini pada waktu ke-7, sekian itu mengalami penurunan, padahal di sini merupakan pada waktu ke-7 merupakan tinggi-tingginya konsumsi gula dalam tubuh kita. Seharusnya insulin juga mengalami kenaikan karena untuk menetralisirkan gula darah. Hasilnya yang terjadi apa ketika tidak menggunakan atau tidak diberikan insulin dengan tepat, yaitu gula darah akan menaik ini hingga melambung hingga melebihi 150, ini 150, di sini 150, berarti di sini merupakan 150 ke atas ya, atau sudah tidak berada di batas normal. Oleh karena itu, dari PID tersebut kita harus mengalami tuning atau melakukan tuning otomatis dari fitur yang disediakan oleh MATLAB, yaitu dengan klik tune ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, dari tune ini kita dapat mengatur bagaimana sih untuk yang terbaik. Nah, di sini dapat kita atur-atur sebagaimana kita bisa memperkirakan bahwa PID yang baik untuk mengatur injection insulin ini gitu. Nah, ini untuk permisalan saja seperti ini. Misal kita telah menentukan posisi yang tepat untuk PID kita, maka kita juga dapat mengapply ini masih belum, menurut saya masih belum tepat ya. Nah, misal seperti ini, jadi kan lurus gitu ya. Jadi apply, setelah apply maka kita akan mendapatkan nilai PID-nya. Jadi di sini setelah kita tuning itu diperoleh nilai sebesar PID-nya sebagai berikut dan filter koefisiennya sebagai berikut 5,222 sekian. Oke, langsung aja untuk melihat hasilnya kita run terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan glucose SP sebesar 85. Di sini dapat kita lihat mengalami kenaikan ya. Nah, lebih jelasnya lagi ini terdapat 3 grafik, di mana grafik yang pertama yaitu insulin, yang kedua yaitu glucose digestion atau pencernaan gula, yang terakhir di sini glukos atau gula darahnya,
Jadi di sini terdapat kenaikan pada waktu ketujuh, yaitu pencernaan gula, yaitu mengalami kenaikan hingga kira-kira 1.700 sampai 1.800. Nah, di sini kan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, insulin juga akan mengalami kenaikan untuk menormalkan gula darahnya. Di sini insulin mengalami kenaikan sebesar 8 hingga titik tertingginya itu 8, sehingga diperoleh untuk nilai glukosnya yaitu sebesar 100 hingga 110, tidak melebihi tersebut. Untuk gula darah 100 hingga 110 merupakan gula darah yang normal bagi penderita glukosa. Di sini fungsi dari insulin tersebut yaitu untuk mengatur agar gula darah di dalam tubuh kita tidak mengalami kelebihan, meskipun kita mengkonsumsi atau mengkonsumsi gula yang berlebihan. Di sini dapat dilihat bahwa konsumsi gula mengalami kenaikan pada waktu ke-7 hingga 8. 8 ini sudah mulai turun, sehingga pada grafik untuk insulinnya itu juga turun ketika 8, karena insulin tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita membutuhkan insulin yang lebih banyak, berarti pada saat kondisi tersebut gula darah kita sedang tinggi. Kalau kita insulin rendah, berarti gula darah juga ikut turun gitu. Ini sesuai ya dengan kenyataan dan simulasinya. Baik, kita dapat lihat secara jelas di sini kebutuhan insulinnya. Dari yang pertama ini sekitar 0, sekian, 0,8-an dari awal hingga naik terus, yaitu menyesuaikan dengan konsumsi gulanya itu sebesar, maaf ya, di sini oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk insulinnya di sini mengalami kenaikan karena ini terus-menerus mengkonsumsi sebanyak 1.000 ya. Ini sebanyak 1.000 mengkonsumsi terus-menerus hingga bertambah pada waktu ke-7 menjadi 1.700 hingga 1.800, sehingga di sini pada waktu ke-7 insulin juga mengalami kenaikan. Ini diperkirakan 7, sekian untuk mengalami kenaikan yang paling tinggi. Insulin 8 ini disuntikan secara otomatis. Begitu. Baik. Oke, untuk kesimpulan pada kali ini yaitu implementasi controller PID untuk mengatur atau mengendalikan gula darah dapat dilakukan. Implementasi metode tuning manual pada kontrol PID memberikan kriteria performansi plan yang cukup baik, memberikan akurasi dan kemampuan untuk kembali mencapai set point. Dapat mendesain PID controller untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah alat auto-injektor insulin bagi penderita diabetes dengan mendesain PID controller menggunakan metode Ziegler-Nichols. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jagalah kesehatan bahwa kadar gula bukan hanya dimiliki oleh usia lanjut, ada juga yang memiliki penyakit diabetes pada usia muda itu dikarenakan keturunan, maka jaga pola kehidupan kita dan jaga pola makan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.